Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang menyimak materi mata kuliah saya, kali ini saya akan mengantarkan perkuliahan ilmu pendidikan dengan materi perkuliahan masih tentang pengantar ilmu pendidikan, yakni landasan pendidikan. Sebelum kita memasuki perkuliahan, kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan dapat membawa barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang akan saya sampaikan antara lain yakni landasan filosofis, ada landasan kultural, kemudian ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis, kemudian ada landasan ilmiah dan teknologis, dan yang terakhir landasan religius. Landasan filosofis yakni landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok sampai sedalam-dalamnya. Muncul berbagai aliran filsafat yang mempengaruhi pendidikan, antara lain idealisme, kemudian realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme dan progresivisme, kemudian eksistensialisme. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Lahir sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan yakni hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan di sekolah, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain. Kajian sosiologis tentang pendidikan prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, sekolah maupun luar sekolah. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis
Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Aspek perkembangan manusia seutuhnya berkaitan dengan perkembangan kepribadian, mencakup aspek behavioral dan motivasional. Kepribadian mengalami perkembangan yang menerus dan tidak terputus. Landasan kultural. Kultur itu budaya. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan karena dengan melalui pendidikan, baik yang berupa ideal atau kelakuan dan teknologis. Kebudayaan dalam arti luas dapat berwujud ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan lain sebagainya. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Selanjutnya fisik, yakni benda hasil karya manusia. Itu wujud-wujud kebudayaan. Cara mewariskan kebudayaan kepada generasi baru berbeda dari masyarakat ke masyarakat melalui 3 cara, yakni secara informal, secara formal, dan non-formal. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Unsur-unsur pendidikan, yakni peserta didik, kemudian pendidik, tujuan pendidikan, materi atau isi pendidikan, kemudian yang kelima metode atau alat pendidikan, dan yang keenam lingkungan pendidikan. Kita bahas satu-satu tentang unsur-unsur pendidikan kali ini. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik ciri-cirinya, ciri-ciri peserta didik ya. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas atau unik. Yang kedua, individu yang sedang dalam perkembangan. Jadi ya tahap tumbuh kembang. Individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan yang manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 yang dinamakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 12 Ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Jadi kalau agamanya Islam, yang mengajar juga Islam. Kalau agamanya Kristen, yang mengajar juga pendidiknya juga beragama Kristen. Yang agamanya Hindu juga mendapat pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik agama Hindu. Dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Kemudian mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Sekarang ada Kartu Indonesia Pintar. Antara lain wujud-wujud beasiswa tersebut. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Jadi ketika ada calon peserta didik yang usia sekolah kok tidak mampu untuk membiayai pendidikan, maka akan ada bantuan dari pemerintah. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Jadi contohnya setara itu SD dan MI itu setara, MTS dan MA. MTS dan SMP itu setara. Kemudian MA, Madrasah Aliyah, SMA, dan SMK itu juga setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, pendidik. Siapa itu pendidik? Ya, bahasa familiarnya itu guru. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik agar dia menjadi dewasa. Pendidik ada dua macam. Pendidik karena kodrat, yaitu orang tua. Kemudian pendidik karena jabatan atau profesi, yakni orang yang diberi tugas untuk mendidik di lembaga pendidikan. Guru itu pendidik. Kalau dosen itu pengampu. Ustadz, kiai itu juga pendidik. Selanjutnya, pendidik harus memiliki kewibawaan, yaitu kekuatan batin pendidik, sehingga menimbulkan sikap menurut, mengakui, dan menerima dari pihak lain, yakni siswa atau peserta didik. Pendidik dapat berwibawa karena peserta didik membutuhkan suatu perlindungan, bantuan, dan bimbingan di pihak lain. Pendidik rela dan bersedia memenuhinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39 Ayat 1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Jadi tugas dosen itu selain mendidik, juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau tugasnya pendidik yang utama itu ya melaksanakan proses pembelajaran, kemudian sebelum melaksanakan proses itu merencanakan dulu, membuat RPP, silabus, prota, promes, itu salah satu dari perencanaan pendidikan. Kemudian baru melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian menilai hasil pembelajaran, penilaian. Melakukan pembimbingan dan pelatihan. Itu tugas pendidik. Pendidik berarti kalau kalian kuliah di Fakultas Tarbiyah itu kan pendidikan ya, atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu
kuliah calon pendidik. Jadi nanti kalian lulus atau mungkin sekarang sudah menjadi pendidik, berarti kalian adalah tenaga profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 40 Ayat 1, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh haknya pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesehatan sosial, jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Jadi bahasanya honor pendidik, bisaroh. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Jadi ada rewardnya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Biasanya ada pelatihan-pelatihan ya. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Menurut pasal 40 ayat 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Pendidik dan tenaga kependidikan ya. Yang pertama, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 42 Ayat 1 berbunyi, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru SD, SMP, SMA, kualifikasi minimum pendidikannya itu adalah sarjana atau S1. Kalau pendidik sarjana, kualifikasi minimal harus magister. Kalau dosen S2, kualifikasi minimal adalah doktor. Kalau dosen doktoral, kualifikasi minimal pendidikan, ya ini karirnya harus sudah profesor. Ayat 2, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Dan syarat kampus untuk mengeluarkan sarjana, magister, doktor itu harus kampus yang terakreditasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 43 Ayat 1, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja. Ayat 2, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Tujuan pendidikan. Fungsi tujuan. Yang pertama, memberikan arah kegiatan pendidikan. Merupakan suatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan.
Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Nomor 2, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan pembelajaran umum dan khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3. Fungsi pendidikan nasional yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, materi atau isi pendidikan. Materi pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang berlaku dulu CBSA itu tahun berapa, 94-an ya. Kemudian kurikulum KBK tahun 2004, kurikulum KTSP 2006, sekarang K13 ya. Baik untuk kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal. Ada kurikulum lokal juga kan. Metode dan alat pendidikan. Metode hendaknya dipilih sesuai dengan kondisi peserta didik, materi, dan kemampuan pendidik. Alat pendidikan dapat berupa benda atau media, dan alat pendidikan berupa siasat atau psikologis. Alat pendidikan psikologis ada dua macam, preventif yang mencegah terjadinya yang negatif dan mendorong yang positif. Kuratif bermaksud untuk memperbaiki yang negatif dan menguatkan yang positif. Alat pendidikan fisik yakni meja, kursi, alat tulis, LCD, komputer, smartphone, dan lain-lain. Itu alat pendidikan fisik. Kalau non fisiknya psikologis, pembiasaan, pengawasan, reward, punishment. Hukuman. Alat pendidikan non fisik psikologis tadi preventif dan kuratif di awal tadi ya. Kemudian yang pembiasaan, anak perlu dibiasakan untuk melatih kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Pengawasan, hal-hal yang berpotensi tidak baik pada anak dalam melakukan aktivitasnya perlu dilakukan pengawasan. Reward, penghargaan perlu diberikan untuk memotivasi anak. Biar anak termotivasi untuk belajar, terus belajar dan berkembang, perlu adanya reward. Kalau kamu ranking 1, nanti saya belikan sepeda. Itu salah satu contoh reward. Punishment, hukuman perlu diberikan pada anak untuk memberikan pelajaran bahwa apa yang diperbuat dan dinyatakan salah ada akibat atau resiko yang harus ditanggung. Lingkungan pendidikan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi proses pendidikan yang dilakukan. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan kesemuanya ini saling berkaitan, saling berhubungan. Lingkungan masyarakat juga berpengaruh pada perkembangan anak, lingkungan sekolah juga, dan lingkungan keluarga juga. Terima kasih. Demikian materi ilmu pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.